Aywa, makziroh ya. Berarti sudah harus gabung ini. Sa'arsil marotan uhro, akhi. Nah, berikutnya yang mabni. Nah, untuk yang mabni itu kata ganti yang harokatnya tidak berubah atau tetap ya, akhi. Nah, di sini yang pertama ada domir, kata ganti. Coba akhi, pernah nggak mau bentuk kata ganti ada apa aja? Domir mutasil, domir mun, Domir mutasil munfasil. oke, domir mustatir juga ada ya. Terus di sini ada baris, itu ada mutasil maupun fasil. Mustatir ada dua, mustatir wujuban sama jawazan. Pernah dengar ya, Ahi? Mau dia sembunyi, yak tubuh, mau cuman hu doang, mau wa huwa, gitu ya, iya kah? Semua jenis domir dia mabni. Kenapa? Dia di akhir, di tengah, di depan, di awal. Semua bentukannya tidak berubah. Tetap kah, huwa, nggak mungkin tiba-tiba hui. Ya kan? Mabni al apa namanya, Ahi? Mabni alal fathi. Misal Fathih. kalau sudah bilang antuma, mabni ala apa? Su, su, Alif. sukun. Nggak ada. Harokat tuh. Sukun. Oh, Jadi, sukun. Sukunnya huma. dari mana, Ustaz? Ini. Antum itu? Ini. Huma itu asal katanya huma. Kan alif tidak ada harokat kan ada sukun. Oh, jadi alif yang tidak ada harokat itu sukun ya, mati. Nah, jadi makanya dibilang huma mabni ala sukun. Hati-hati loh, nggak ada mabni ala alif ya. Cuman ada fathah, Hmm. dhamma, kasro, sukun gitu. Nah, coba sudah mau sebelum bahas ini sudah pengen salah satu maklumat ya. Kapan Ahi bilang itu mabni ala fat dengan dibilang mansub? Apa bedanya? Ustazah dia mansub. Bukan, Ustazah dia mabni alal fat. Coba bedanya apa? Yang Mansub itu berlaku untuk mu'rab Ahi. Makanya dibilang fi'il mudhari marfu gitu kan. Fi'il mudhari mansub, fi'il mudhari majzum. Tapi kalau seandainya mabni kita harus tambahin kata. Mabni ala, nggak ada mabni ala nasbin. Langsung bilang harokatnya. Mabni alal fathi. Mabni ala dhammi. Mabni alal sukun. Misal. Mabni ala apa misal. Kasri. Gitu. Penggunaan kata mansub, marfu, majzum semua hanya di mu'rab. Tapi kalau udah kata mabni, tapi artinya kan tetap sama. iya, tapi tidak. Tapi jadi beda karena dia bawa mabni. Ya Oh kan? gitu ya. Oh, Kalau mabni oh. dia tidak bisa disebutkan mansub, Enggak. majrur. Enggak bisa. Jadi langsung bilang domir mabni ala apa gitu ya. Oh iya. Contoh lagi masuk mausul misal contohnya alladzi. Mabni ala apa huna? Emang emang akhi bisa bilang mansub marfu di sini? Nggak bisa. Tidak Atau isim bisa. atau man. Kan mausul ada dua jenis ya. Ada yang dia diambil dari huruf yang lain mustarok. Man kan bisa huruf istifham, jazm, makanya dibilang mustarok. Ada yang memang maksus, punyanya mausul, ya Jadi punya alati mabni ala sukun. naam, bala, soh, naam. Jadi mabni ala sukun. Jangan bilang majzum ya ahi, bahaya. Kan betul ya, jazm itu kan disukun kan. Enggak, ini punya kategori mu'rob, itu yang sering tertukar. Makanya perlu dipahami bedanya mu'rob mabni, cara ngasih namanya pun beda. Untuk membedakan mabni mu'rob. Isim isyarah coba. Haza, mabni ala apa? Ada mabni ala fath Hmm? ala Ayo. sukun. Ala sukun. Kalau hadihi, Jihi mabni ala fathi kas, kasrah. Eh, kasri. Naam. Jangan bilang majrur, majzum udah nggak berlaku di situ. Karena itu berlaku untuk mu'rob. Nama-nama itu hanya untuk mu'rob. Oke, ini yang nggak tahu ya. Mungkin jarang dibahas ya, tapi ini bagian dari maklumat aja. Istifham.
Contohnya hal mabni ala sukun. Kemudian limaza dan lain sebagainya. Banyak ya. Syarat tadi misal manjada wajada ma. Itu juga yang dia bisa menjazmkan dua fiil ya. Dia mabni ala sukun, ala sukun. Sekarang fiil. Fiil apa Ustazah? Isim fiil namanya. Berarti dia bentuk khusus. Nanti dicari ya beberapa contoh yang termasuk. Dia bukan fiil sendiri, akhi. Tapi dia masuk kategori isim fiil. Misal kalau kita kasih contoh ya, yang sering dipakai kayak hayhat. Pernah dengar nggak? Celakalah hayhat hayhat di Al-Quran. 5 tuh Ya, ada. hayhat. Atau ufin. Nah itu kita nggak bisa hayhat apa ya Ustazah? Rofa, doma, nggak bilang marfu masuk. Kita bilangnya dia sebagai isim fiil ya. Dia isim loh akhi, tapi dia diambil dari kata fiil. Dan harokatnya dia mabni ala gitu. Hayhata berarti hayhata di sini mabni alal fathi. Alal fathai. Nah, mabni alal fathi. Oke, nanti dicari ya apa aja. Amin, amin ada yang bilang bukan bahasa Arab ya. Tapi ada bilang amin itu juga bentuk. Kalau misalnya diambil bahasa Arab berarti dari kata amana yu'minu ya amin. Maka itu juga masuk kategori isim fiil. Makanya kan amin. Aminu kayaknya disukun deh Ustazah. Amin jarang ya kita tahu harokatnya. Karena kita biasanya disukun semua. Nah itu juga termasuk kategori isim fiil. Dan dia tanda bacanya di mabnikan. Bahasanya ya, dimabnikan. Amina, amini. Gak bisa ya, paling sering amina ya. Paling sering. Mabni alal fath. Oke, insyaallah mafhum ya. Ini semua termasuk kategori isim yang mabni. Gak semuanya isim mabni ya, ada isim mu'rab kemarin udah kita pelajari. Nah, berikutnya fiil mabni yang paling sering apa? Madi, kataba, dakhola, ta'allama, istaghfaro, a. Kebanyakan fiil madi mabni ala apa sih? Harokat akhir. Fathi. Fathi. So, kita nggak bilang mansub kan? Iya. Mabni alal fathi. Kita nggak bilang mansub. Nastamir lagi, bentar. Ini takutnya ketuker. Kalau ini kataba mabni ala apa? Ala sukun. Sukun. Katabu. Betul. Katabu. Hati-hati lagi ya, terkecoh. Huruf terakhir dari kata asli. Katabu. Sukun. Alif nakawang. Loh, Mabni ala sukun. kan ba akhi. Katabu. Kemarin kan diajari Ini katabu. mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu tambahan ya. Tapi di sini nggak mu'tal akhir. Katabu. Ini kan tambahan. Berarti mabni ala. Dom. Mafhum ya? Iya, dom. Boleh. Katabat sekarang. Ayo, kalau yang ini. Katabat. Jangan Mabni terkecoh. ala sukun. Jangan terkecoh. Kataba. Mabni ala fathi. Nah, dan sampai akhir diperhatikan. Katabata, katabna. Nah, sekarang ini. Katabna. Mabni ala. Ala sukun. Nah, gitu ya. Hati-hati. Kadang ini tambahan-tambahan. Tidak menjadi harokat aslinya dia ya. Bukan tanda harokatnya dia. Nastamir fi'il amr. Uktub. Ijlis. Qi. Misalnya ittaqi gitu kan. Nah, itu termasuk fi'il amr. Dia mabni ala sukun, mabni ala kasri. Tergantung bagaimana bentukan sorofnya nanti. Dan ini nggak mungkin berubah-ubah. Jadi kita jangan bilang majzum ya, bilangnya mabni ala sukun. Nah, ternyata sih kemarin kan kita belajar fi'il mudhari itu masuk kategori mu'rab kan. Ternyata tidak semua. Ada fi'il mudhari yang mabni di dua tempat. Mata yattasil binuni taukid wa yattasil binuni jama. Contoh,
yarkabunna. Nah, di sini mabni akhi, yarkabunna. Jangan bilang ini marfu bidomala, tapi dia mabniun ala dom. Aladom. Yarkabunna, iya. Betul, Afan. Ya, betul. Atau kalau nun niswah contohnya. Ya, yatsa'abna, yat. Huna, ini didomir huna. Ditulis akhi huna dan antunna. Coba ditasrif. Lelah itu ta'iba yatsa'abu. Hunna yatsa'abna. Yatsa'abna. Ada. Yatsa'abna. Ini gara-gara dia bersambung nun niswah, maka baknya ini mabni ala sukun. Hati-hati ahi, bukan majazum loh di sini. Pasti kan bingung kan? Selama ini kan kita kan kalau nulis kan yaktubu. Berarti dia marfu bi doma. Yaktubani. Berarti dia marfu bi Bi subutin nun. Kasroh. Lah. Yaktubani menetapnya nun. Menetapnya nun. Yaktubuna. Masuk kategori ini loh ahi. Apa sih namanya? Ini loh. Af'alul khamsah. Kan af'alul khamsah kan menetapnya nun. Hati-hati ya, dia bukan doma ngomongnya. Tapi marfu bi subutin nun. Nah, ini perlu dipelajari. Nanti pelan-pelan ada kok namanya subutin nun. Atau nanti kalau dimasukkan huruf hasfun nun. Membuang nun. Gitu kan. Menetapnya nun dan membuang nun. Nah, di sini kok aneh Ustazah? Di sini yaktubna atau taktubna. Oh iya ya. Ini bentuk apa ya? Rofa bukan, menetapnya nun bukan, ya kan? Doma juga bukan. Nah, ini disebut sebagai mabni. Mudore ketika berbentuk huna dan antuna, mabni ala sukun. Gitu. Nah, tadi Ustazah salah nun taukid, salah kasih contoh. Bukan yaktubuna ya, yaktubanna. Fathah, mabniun alal fathi. Ba. Jadi nun taukid mabniun alal fathi. Tapi kalau nun niswah, mabniun ala sukun. Khususnya di domir huna dan antunna. Mafhumahi? Huna dan antunna. Apa tadi? Apakah selalu kalau ada tebak-tebakan kuis misal, apakah fi'il mudhari selalunya menggunakan ada nakul mu'rob? Apakah selalu di mu'rob? Jawab. Kalau jawab Tidak. Terkadang menggunakan mabni. Kapan? Ketika bersambung dengan nun taukid penguat, benar-benar sungguh-sungguh. La tajidanna asyaddu, gitu ya. La tajidanna. Danna. Dal kan, huruf terakhirnya kan wajada kan. Bukan yang ini kan. Maka ini mudhari tapi dia mabni alal fathi atau jamak nun niswah, imma berbentuk hunna maupun antun. Terakhir, mafhum ahi atau hunna? Insyaallah. Berikutnya semua huruf itu mabni. Huruf jar, huruf apa aja? Huruf sambung ya. Isi maksud tadi kan udah ya. Huruf-huruf itu masuk kategori mabni. Min, ila, ala. Kita masih mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun kebanyakan. Terus fi mabni ala sukun. Kebanyakan memang ghaliban mabniun ala sukun. Jadi nanti kalau mau diuraikan, aku kasih contoh satu-satu dari kerangka singkatan. Yuk, tenang. Semua dibahas kok satu persatu, Ahi. Itu cuma pembahasan secara general. Kita uraikan dulu mabni. Saya kok nggak bahas mu'rab? Mabni dulu ya. Kalau nggak salah mu'rab udah ya sebelum-sebelumnya. Oh belum ya. Bawah berarti nanti. Kita mabni dulu ya. Dari kiri ke kanan ternyata. Kanan ke kiri. Nah, mabni fi'il madi.
Oke. Coba Akhi sekarang baca. Tadi udah Ustazah bahas. Mabninya fi'il madi apa saja? Mabninya fi'il madi itu ada mabni alal fathah, mabni ala sukun, dan mabni ala dhammah. Naam. Yang mabni gimana saudara? Betul? Naam. Tafadhali istamiri. Yang mabni alal fathah itu cirinya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Atau Contoh fathah. nama lainnya apa Akhi? Bina iya. Bina sahih. Ya nggak harus sohi juga Kemudian, sih, tapi dia tidak bertemu apa saja ya. Nah, lanjut. kemudian mabni ala fathah juga dia tidak bertemu dengan tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Bertemu dong. Contoh fatahat. Dia bertemu. Karena Oh kan iya, bertemu tak taknis, betul. fathah. Bertemu dengan tak taknis, Huruf akhirnya kan fatahat. hak. Perhatikan haknya. Ter- Terus bertemu domir alif tasniyah fathah, contohnya tasniyah itu yang menunjukkan dua, Ustaz ya, Nah, musana. so Kemudian mabni ala sukun yakni bertemu domir tak mutaharikah. naam mutaharrik. Contohnya fatahat. Mutaharikah itu apa, Ustaz? Berharokat kayak domir anta, fatahta, kata beta, Oh, harokat. atau fatahtu. Mutaharikah tuh. Anti juga. Fatahtu, ana juga. Fatahtu, ya kan? Fatahna, nahnu. Yang jelas Hmm, haknya nanti kena sukun dia. Nah, yang domir berharokat tak ya, 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 so ya. Contohnya di, fatahta. Akhi, kalau pengen aman nanti ditulis di belakangnya di sini. Huwa. Mm-mm. Berarti ini huma gitu ya. Fatahat. Afan kok huma sih? Ini hia. Huwa, hia, huma. Huma mu'anas sama mudzakkar ya, huma. Ini domir anta, anti, itu ya. Dicari nanti ana, nahnu. Karena semua 14-14-nya Ya. masuk di sini. Lanjut, Ahi. Mabni sukun apa aja? Kemudian mabni sukun ada tiga tandanya. Yang pertama bertemu domir tak mutaharikah Sohi, seperti fatahta, fatahti, fatahtu. Anta, anti, ana. fatahti, fatahti. Naam. Suma, Kemudian apa ada suara panggilan biar aja ayo. nanti berhenti. Babasa, naam. Kemudian bertemu dengan domir. Contohnya fatahna. Naam. Kemudian bertemu dengan nun jamak niswah. Fatah. Nah, jamak niswah ini yang bagaimana saja? Hunna. Nun niswah. Intinya semua yang belakangnya berharokat sebetulnya ya. Tapi dia disimpelin jadi mutaharika, domirna, niswah. Kalau tengah-tengahnya dimatikan berarti mabni ala sukun. Gitu. Hunna, domir hunna. Hunna fatahna. Fatahna. Nah, Terus yang terakhir mabni domah, yaitu bertemu waw jama, waw jamaah, jama. fatahu. Nah, jadi ini namanya domir ahi ketemu di sini. Ini bukan mu'talahi, tapi dia memang tambahan ya namanya. Memang betul secara namanya mu'tal itu ilat kan ada huruf ilah. Tapi dia tambahan di sini, jadi nggak bisa bilang sebagai bentuk bentuk ininya. Bukan mabni ala do apa wawu sukun gitu nggak. Tetap hunya huruf terakhir. Jadi makanya saya tadi awal bilang, nahu itu fokus di huruf aslinya. Huruf akhir tapi asli, bukan yang tambahan-tambahan ini. Mafhum ya? Sekarang sudah nanya. Kalau domir antuna masuk mana? Fatah tunna. Fatah. 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 Oh, fatahna, fatah tunna. Apa di sini juga? Masuk yang di sini ya, Fatah tunna. Jadi ini Fatah cuma tunna betul. guna dan Mabni antun. sukun. Oke. Nah, coba
Akhi, sebutin domir-domirnya 14-nya masukin. Ustazah yang nulis. Fathah di sini yang bertemu tanpa apapun, contohnya huwa. Baru satu ya. Bertemu tak ta'nis apa lagi? Iya. Lanjut Ahi. Huma, fathah huma, Huma. huma 2 ya. Antuma gimana antuma Ahi? Antuma Fathah fathah. tuma. Berarti ikut yang mana Ahi? Ikut yang Yang mutaharika. fathah. Berarti berarti sukun ya. Coba kita uraikan dulu. Anta, anti, antuma, antuma. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang fatahna nahnu. Fatahna yang pendek antuna, hunna dan antuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Berarti domir apa ini? Oh. Ada berapa sih? Hum. 12 ya. 14 apa 12? 12 ya. Hafalnya tadi sudah 14. Mahuna, antum, antum, anti, antuma, antuna, anak-anak. 14 Ahi. 14. Huwa, huma, Iya, hum. Iya, huma, iya, huma. hunna. Anta, antuma, Nah, antum. Antumanya udah masuk loh. Ini antum sama antum mana antum? Fatah tum. Masuk mana? Fatah tum. Mutaharika juga ya. Antum di sini. mutaharika. Satu lagi kurang. Anta, antuma, antum. Anti ikut mana? Fatah ti. Ini belum. Fatah ti. Mutaharika juga nggak? Ikut ya. Anti. Iya, mutaharika. Antuma, antumnya. Oke. Ketemu ya, Hi. Hasanan. Berikutnya, kalau di sini mu'rob dan mabninya fi'il mudhore. Oke, di sini dulu aja ya, Ahi. Tugasnya, Iya. silakan cari semua contoh masing-masing satu. Selain yang Ustazah sampein, sohi akhir, mu'tal akhir. Ahi belum pernah ngirim loh. Maksur, mankus, wairu, versinya Ahi. Mafhum Ahi? Yang mana Yang contoh semua. Contoh-contoh yang ini. mabni fi'il mati? Iya, yang mabni aja ya. Mu'rob kemarin udah ya, Ahi? Belum ya? Semuanya. Dua-duanya. Kita bahas besok. Insya Allah. Mafhum Ahi? Iya. Jadi Tamrinnya. PR-nya apa ini, Ustazah? Cari contoh masing-masing dari mu'rob dan mabni. Biar Mu'rab tahu. dan mabni. Supaya tidak lupa maksur Iya. yang mana, mangkus yang mana, ghairu munsharif yang mana. Oke. Alas atauna Siap. idza yujad su'al tafadhal is'al ila WhatsApp atauna sanat atim ad-dirasa fi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.